Bahas pada chapter 1162, Oda merinding gambar ini. Aku yakin ya, Oda Sensei waktu menggambar panel terakhir dari chapter kali ini itu pasti excited sendiri. Apalagi sampai kemarin sakit kan, mungkin saking excitednya. Dan kembali lagi ke pembahasan One Piece chapter terbaru. Dan mohon maaf ini lama banget uploadnya. Ini hari Selasa banget, aku ngerekamnya jam setengah 7 pagi sebelum bel masuk sekolah nih. Ditambah yang seharusnya chapter 1162 itu rilisnya minggu kemarin diliburkan secara mendadak dan akhirnya tambah lama nih aku uploadnya. Alasannya adalah karena dari Kamis kemarin tuh anakku sakit, ganti susu, mencret atau diare segala macamnya, dan baru bisa mulai enakan itu kemarin Minggu sampai Senin pagi itu udah mulai baru enakan. Ya jelas saya nggak bisa ngonten dong kalau lagi kondisinya seperti itu, jadi saya mohon maaf banget. Langsung aja lah ya, siapin makan malam kalian, kita masuk ke dalam pembahasan chapter kali ini. Oh ya, kalau kalian pengen figur Luffy, WCF, Usopp dan Zoro ini, atau mungkin yang tim lainnya, bisa coba cek di produk di bawah. Kita recap dulu dari chapter 1161, yaitu munculnya God's Knight yang baru, yaitu ada Saint Mavie dari keluarga Satchel yang menghalangi Dragon untuk kabur dan membuat Dragon hanya bisa menyelamatkan Shanks, sedangkan Shamrock ditangkap oleh Mavie. Para bajak laut Rocks mulai menyerbu bersama-sama, tapi mereka malah kabur ketika bertemu dengan Garp. Sommer yang mau membunuh Shaggy karena kesal dengan Garling. Terus ada Roger yang harus menahan Nyuki demi Rayleigh bisa menyelamatkan Shaggy. Dan itulah recap dari chapter 1161. Kita mulai chapter 1162 ini dari cover story-nya, dimana kita melihat Yamato, Momonosuke, Kinemon, dan Ulti, yang mana dua dari mereka sedang makan oden nih. Tapi ini Kinemon kayak lagi mikir gak sih? Kayaknya dia mikir, ini kenapa Ulti tiba-tiba jadi ikutan Yamato dah. Dan judul dari cover story kali ini adalah Teruntuk Luffy Dono, ini adalah hari yang damai di Wano. Mantap nih, terakhir cover story apa enggak ya? Dah kita masuk ke dalam pembahasan cerita kali ini yang berjudul God Valley Battle Royale. Cerita dibuka dengan ledakan besar di tanah God Valley. Para angkatan laut panik. Rocks dan Saint Garling sedang bertarung di barat laut. Kirim bala bantuan. Salah satu krunya Roger ada yang bertanya, ada harta karun di sini dan kau ingin kita mengambil jalan yang lain? Roger lalu berkata, kru bajak laut Rocks ada di belakang kita dan angkatan laut ada di depan. Kau maju dulu saja Rayleigh, biar aku yang mengatasi di sini. Rayleigh berkata, maafkan aku Roger. Bajak laut Roger semuanya berusaha untuk melindungi Rayleigh. Rayleigh sudah menyelamatkan Shaggy, arahkan kapal ke arah barat daya. Baik, apa? Aku iri sekali. Aku juga mau menggendong Shaggy. Bajak laut Rocks ada yang marah. Kalahkan Rayleigh dan ambil Shaggy. Tapi Shiki malah melarangnya. Jangan lakukan itu, dasar bodoh. Shaggy bisa saja terluka. Sekarang kita fokus untuk mendapatkan harta karun. Kita bisa merampas apa saja yang lain. Yeah! Dan di tengah kekacauan ini Shaggy malah tersenyum bahagia. Rayleigh di sini lalu berkata, Shaggy, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Tapi Shaggy berkata, tidak perlu, aku sudah tahu kok. Celah, teman-temannya lagi mempertaruhkan nyawa. Ini orang berdua malah cinta-cintaan. Siapa yang nggak kesel coba ya? Terus kita dibawa ke ruangan hadiah pertama, yang mana ternyata Kuma dan Eva sudah ada di dalam sini. Kuma lalu berkata, di luar seram sekali. Eva menjawab, ini adalah kesempatan kita satu-satunya. Di sini nih mereka ternyata sudah mengambil 2 buah iblis. Kuma membawa Nikyu Nomi dan Eva membawa Uo Nomi model Shiryu. Kuma terkagum, jadi ini buahnya. Eva semakin bersemangat, itu benar, tapi aku tidak tahu ini buahnya yang mana. Jadi kita cepat makan saja. Tapi tiba-tiba Lin datang untuk mendobrak dan langsung merebut buah yang dipegang oleh Eva. Kuma panik, Eva jangan. Lin berniat merebut buah yang dipegang oleh Kuma juga. Tapi Eva langsung berteriak, Kuma, jangan pikirkan apapun, cepat makan buah itu. Dan Kuma langsung memakannya. Hal ini membuat Lin marah. Kuma langsung kabur. Kayak ini yang kabur Kuma sendirian ya. Eva yang terkapar lalu berkata lagi, kau harus memakannya dan selamatkan mereka semua. Jika kita bisa membawa kabur 1 orang saja pergi dari pulau ini, itu adalah kemenangan untuk kita. Di sisi lain pulau, perang semakin menjadi-jadi. Kita di sini melihat bajak laut Rocks bertarung dengan habis-habisan dengan bajak laut lain. Dan jika kita melihat dengan detail ya, ini Silver Axe Kyo, ini dia ditendang sama seorang bajak laut yang kalau kita perhatikan lagi, yang nendang ini mirip banget wujudnya dengan Marco. Apakah Marco ada di pulau ini? Ada pembahasannya, cek video ini sampai selesai. Terus para angkatan laut melaporkan, pulau ini menjadi zona perang bajak laut. Apakah kita harus mundur atau menangkap mereka semua? Tolong beri kami perintah. Dan terjadilah ledakan di mana-mana. Terus kita dibawa ke kelompok angkatan laut yang lain, yang mana di sini kita melihat Garp sedang marah besar. Dia lalu melakukan panggilan terhadap Sengoku. Hei Sengoku, apa kau tahu tentang kejadian di sini? Sengoku lalu menjawab, kurasa aku ingat seseorang angkatan laut pernah menyinggung hal ini sedikit, tapi dia tiba-tiba menghilang dari angkatan laut beberapa waktu kemudian.
Garp yang sangat marah menjawab, ini bukan lagi mimpi. Mereka benar-benar sudah melakukannya. Lalu kita dibawa melihat Rox di Xebec berada, di mana terjadi ledakan yang besar di tengah hutan. Rox di sini bingung, kenapa mereka tidak bisa mati? Ternyata dia di sini berhasil menemukan istri dan anaknya, Aerys dan Teach. Aerys berkata, Xebec, turunkan aku. Ternyata Rox, Aerys, dan Teach ini sedang dikejar oleh para God's Knight dan iblis ciptaan Imsama. Aerys di sini protes, tunggu Xebec. Tapi Rox berkata, kita tidak punya pilihan selain kabur. Bahkan yang sudah tertangkap saja sekarang malah berubah wujud. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini sebuah kekuatan buah iblis? Ayah, nenek, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Garling yang sedang mengejar mereka berkata, dia sangat kuat. Perlu waktu yang cukup lama untuk sampai regenerasi dengan sempurna setelah terkena serangan pedangnya. Dan di sini kita melihat kepalanya Garling terbelah, lebih tepatnya rambutnya kebelah ya. Nah ini aku bingung nih. Itu berarti kan pada saat ini Garling sudah mendapatkan kekuatan Imsama untuk beregenerasi. Tapi di timeline yang sekarang Garling sudah tua. Apakah itu berarti kekuatan yang diberikan oleh Imsama itu bisa memberikan kekuatan untuk meregenerasi ke orang tanpa membuat mereka menjadi abadi? Orang Sensei Garcia Satan aja di sini udah tua gitu. Gunko di sini masih muda, di Elbap juga masih muda. Jadi mungkin ini kekuatannya bisa diberi apa? Terpisah gitu. Nih, aku kasih kekuatan regenerasi. Nih, aku kasih buat abadi. Nih, aku kasih dua-duanya. Gelar. Mungkin gitu kali ya? Menarik juga nih. Yuk kita lanjut dulu. Salah satu God's Knight yang cewek ini lalu berkata, tapi sekarang kita jadi tahu kalau dia ternyata salah satu dari klan Devi. Jika kita berhasil membunuhnya, itu pasti akan membuat Yang Mulia Agung merasa senang. Garling menjawab, itu benar. Gangguan dari turnamen kita ini malah menjadi keuntungan untuk kita. Tunggu dulu. Berarti mereka juga nggak tahu sebelumnya kalau ternyata Rox adalah klan Devi. Mereka cuma tahu kalau ada klan Devi di God Valley. Anjir, keberuntungan macam apa ini ya? Tapi lucunya di sini Aerys itu malah marah-marah ke Rox. Lepaskan aku Xebec, apa kau akan mencoba melawan mereka sendirian? Rox kesal. Bagian mana yang kau tidak mengerti Aerys? Kalau penyandang nama Devi sampai tertangkap, mereka akan sangat menderita sampai neraka terlihat biasa saja. Aerys tambah kesel. Aku tahu itu. Aku sekarang merupakan bagian penuh dari klan Devi. Semua orang di sini selalu baik padaku meskipun aku bajak laut. Aku sangat mengerti takdir yang harus dihadapi oleh klan kita. Sekarang turunkan aku. Aerys langsung menjatuhkan diri dari gendongannya Rox. Rox kaget. Hei, apa yang kau lakukan? Tapi Aerys di sini dengan tegas berkata, kalau aku tipe wanita yang hanya bergantung padamu dan tidak bisa melindungi seorang anak pun, kau tidak akan pernah jatuh cinta padaku kan? Rox langsung malu, wajahnya sampai merah. Bodoh, kau bilang apa sih? Aerys langsung membentak Rox. Jika sampai benar-benar mereka mengejarku, aku akan membunuh Teach dan lalu aku akan bunuh diri. Agak serem juga ini mak-mak satu ya. Kita akan selamat jika kita berpisah di sini. Sampai bertemu di Lulusia, Xebec. Hah? Lulusia? Aduh ini menarik nih. Kalau semisal Rox itu berasal dari God Valley, apakah Lulusia adalah kampung halamannya Aerys? Dan makanya itu menjadi salah satu tempat di mana Imsama membombardir Lulusia menggunakan Mother Flame. Nggak tahu deh lah, ayo kita lanjut lagi. Mereka berdua pun terpisah dan Garling berhasil menyusul mereka dengan kepala yang sudah sembuh. Garling berkata, akhirnya kau menelantarkan istri dan anakmu ya. Bentar, Anda baru aja nusuk istri Anda sendiri demi buat dapetin anaknya doang. Kesel banget saya ya. Kalau begitu tunjukkan seperti apa seranganmu berikutnya. Rox di sini merasa kesal dan berkata, kenapa aku yang malah diselamatkan di sini? Garling memperhatikan gerakan Rox karena Rox selalu mengangkat pedangnya dan langsung menebaskannya ke bawah yang membuat kerusakan besar di God Valley. Ini serangan Rox ya, kalau kita perhatikan bukan yang membuat tebing God Valley terbelah loh ya, jangan salah paham nih. Serangannya itu ada yang di sebelah kiri panel tuh. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai salah tanggap. Rox di sini berteriak, sepertinya aku tidak bisa membiarkan kalian pergi lebih jauh lagi. Maju kalian semua dasar monster. Aerys kabur sambil melihat ke arah Rox dan berkata, Xebec. Sedangkan Teach hanya melihat ayahnya ditinggal sendirian untuk bertarung. Terus kita dibawa ke ruang harta yang tadi. Lin merasa sangat senang. Mama, ini sudah cukup. Buah iblis model khusus dari Uwo Nomi. Aku akan memberikannya kepada Katakuri. Kru bajak lautku di masa depan akan sangat kuat. Ini kalau benar-benar terjadi ya, Katakuri bakal makan Uwo Nomi model Shiryu. Wah itu gokil banget sih. Tapi tiba-tiba ada siluet hitam mendekat melompat ke arah Lin yang ternyata itu adalah Kaido. Dia tiba-tiba langsung menghajar Lin dengan sangat keras. Lin sempat hilang kesadaran, tapi dia langsung bisa sadar lagi. Sayangnya buah iblis Uwo Nominya terlepas dari tangan Lin dan buah itu langsung dimakan oleh Kaido. Lin tersungkur dan dia sangat marah, sedangkan Kaido memakan buah iblis itu dengan tatapan meremehkan.
Lin langsung teriak, "Brengsek kau Kaido!" Dan mereka malah bertarung sambil mengeluarkan petir hitam haki. Terus kita melihat perjuangan orang tua untuk menyelamatkan para anak-anaknya. Dragon yang berusaha menyelamatkan Shanks. "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Meskipun ini bukan anak kandungnya sih ya. Aris yang berusaha membawa kabur Teach. "Aku tidak akan membiarkanmu mati, Teach." Dan lalu kita dibawa ke belakang panggung, tempat penyimpanan harta karun kedua. Yang tadi kan yang pertama, ini yang kedua nih. Di sini bajak laut Roger sudah menemukan tempat ini. "Wow, aku menemukan harta karun yang sangat banyak. Aku tidak pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya. Wow, ternyata ada buah iblis juga ya. Angkut semuanya." Tapi ada bajak laut lain yang menghalangi. "Tidak akan kubiarkan bajak laut Roger mengambil semuanya." Yang mana serangannya ini ditahan oleh Gabar. Ini yang menyerang mirip Oven anaknya Big Mom gak ya? Sedangkan para angkatan laut sedang berusaha sebisa mungkin, "Usir semua bajak laut keluar dari pulau ini." Tapi Garp melihat hal ini dengan kacamata yang berbeda. Tidak ada yang masuk akal di tempat ini, bahkan keadilan sekalipun. Apalagi di sini terjadi hal yang sangat memilukan, di mana para warga God Valley ini sedang meminta bantuan. "Angkatan laut pemerintah dunia, tolong biarkan kami pergi." Tapi mereka malah dimeledakkan dengan meriam. Angkatan laut pun berkata, "God Valley bukanlah anggota dari pemerintah dunia." Kejam banget nih orang ya. Terus di sini kita melihat Sensei Garcia Satan dari ketinggian menyaksikan kekacauan dari God Valley. Dia teringat perkataan Kuma, "Bahkan meskipun aku bisa menyelamatkan satu nyawa, aku tetap akan terus menyelamatkan lebih banyak orang sebisaku." Tapi tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepati yang bertanya, "Satan, apakah Rock sudah mati?" Satan menjawab, "Ya, hal-hal terjadi di luar dugaan kami. Faktanya, saya yakin jika kehancuran hebat ini terus berlanjut, kita justru beresiko melepaskan sesuatu yang lain." Orang yang entah siapa ini menjawab, "Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi." Di saat yang sama, orang-orang yang sedang berperang ini terkejut melihat sebuah siluet raksasa terbang ke atas langit. Apa itu? Seekor naga? Di sisi lain pulau, kita melihat Kuma yang sedang menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih, kau baik sekali Kuma-kun." Kuma hanya menjawab, "Kalian tidak perlu berterima kasih, kita harus berpindah sekarang." Ada juga orang yang sedang bersyukur, "Tempat manapun selain di sini adalah surga. Aku sudah hampir menyerah. Terima kasih. Dan satu-satu dari mereka dikirim ke berbagai tempat, dari anak-anak sampai kakek-kakek. Tapi tiba-tiba petir hitam Haushoku Haki menyambar dengan sangat keras ke arah God Valley. Aura ini sampai membuat Roger, Garp, Rox tersadar bahwa ada hal buruk yang akan terjadi. Kita lalu melihat sebuah siluet laba-laba hitam. Yang kita tahu ini adalah Sensei Garcia Satan. Di sisi lain Roger hanya terdiam dan krunya ada yang bertanya, "Bos, itu bajak laut Rox dan yang lain." Tapi Roger malah menjawab, "Tunggu dulu, ini bukan saatnya untuk itu." Kekacauan juga terjadi di tempatnya Rox yang berhasil mengalahkan banyak orang. Dia berkata, "Berani sekali kau mengejar keluargaku. Jika kau ingin membunuhku, aku akan menghajar kalian duluan." Dan di sini Rox terlihat mulai kelelahan. Tapi ternyata serangan Rox membuat Garling terluka parah. Garling berkata, "Sial!" Tapi tidak disangka-sangka Rox mendapatkan bantuan. Rox berkata, "Kau tahu tidak ada yang bisa kau dapatkan dari sini kan? Kau yakin masih mau membantuku?" Ternyata yang datang adalah New Kid. Dia menjawab, "Tidak usah dipikirkan. Lagi pula aku selalu berhutang padamu, karena kau selalu membayarkan minumanku." Tiba-tiba di hadapan mereka berdua muncul Kaido yang sudah berubah menjadi naga. Dia merasa senang karena sudah mendapatkan kekuatan yang baru. "Hei kalian, coba lihat ini. Worororororororo. Akhirnya aku mendapatkan kekuatan buah iblis." Rox menjawab, "Bagus juga kau. Setidaknya ada yang sedang bersenang-senang sekarang." New Kid lalu berkata, "Ya itu bagus sekali, tapi aku ingin tanya, sebenarnya kita ini akan melawan apa sih?" Ternyata God Valley ini sedang dibuat kacau oleh sosok yang tidak bisa masuk di akal sehat. Sensei Garcia Satan berubah menjadi bentuk monster mengerikannya. Tapi tidak seperti yang sudah kita ketahui bentuknya, ada sebuah entitas lain yang ada di dalamnya, yang membuat kepala Satan seperti sebuah menara hitam dan gelap. Angkatan laut di sini bingung. "Sensator, wujud apa ini?" Sedangkan bajak laut yang lain ketakutan. "Wah, ada monster!" Garp lalu berkata, "Jangan-jangan ini memang mimpi. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini?" Roger malah kegirangan. Petualangan hari ini tidak bisa ditebak ya. Dan chapter ini selesai dengan jawaban Rox terhadap pertanyaan New Kid. "Melawan apa kotanya? Jika aku harus menjawabnya, aku akan bilang kalau lawan kita adalah dunia."
ternyata itu adalah Im Sama yang merasuki Sensei Garcia Satan dan chapter ini selesai. Ya, sumpah ini chapter bener-bener gak tahu harus ngomong apa, ini bagus banget, sumpah. Ini bagus banget, ya Allah. Oke, kita bahas pelan-pelan dulu chapter kali ini ya. Aku minum dulu kali ya. Haus banget deh, sumpah. Aku waktu ngetik naskah dari video kali ini bener-bener kerasa hype banget, senyum-senyum sendiri aku. Oke, kita bahas yang remeh-remeh dulu. Masih ingatkah kalian dengan siluet Kaido yang ini? Ini adalah siluet yang banyak banget diejek sama orang-orang karena gambarnya jelek dan memang jelek banget. Tapi ketika Kaido yang asli muncul, orang-orang langsung respect dan suka dengan Kaido. Tapi seperti biasa, kita langsung bercandain Oda Sensei yang membuat siluet karakter itu nggak sesuai dengan aslinya ya. Kadang siluetnya bagus, aslinya jelek. Kadang siluetnya jelek, aslinya bagus. Yang mana itu terjadi pada Kaido. Tapi Oda Sensei di sini malah membuat kedua-duanya menjadi nyata. Siluetnya Kaido jelek, tapi aslinya bagus banget. Tapi ternyata siluet jelek ini justru digambar langsung oleh Oda di chapter kali ini juga. Nih, dimana dia sedang memakan buah Uo Uo no Mi-nya sambil memandang remeh si Lin Lin. Ini kalau dipaksakan agak mirip nih kalau misalnya ini versi jeleknya Kaido yang digambar oleh Oda Sensei. Entah ini disengaja Oda Sensei atau enggak, aku nggak ngerti lah ya, terserah Oda aja lah. Terus detail kecil yang lain, tadi aku sempat membahas tentang Marco kan ya, yang terlihat di God Valley. Anehnya ya, Marco itu sekarang umurnya sekitar 45 tahun kalau aku nggak salah. Kejadian di God Valley itu terjadi sekitar 38 tahun yang lalu. Itu berarti seharusnya umur Marco saat kejadian God Valley adalah 7 tahun. Tapi di sini dia terlihat kayak orang dewasa. Jadi mungkin saja ini bukanlah Marco, tetapi mungkin ayahnya Marco atau mungkin saudaranya Marco lah. Terus untuk panel gila banget ini, gambar keren banget. Chapter depan harus bener-bener gelut nih, harus bener-bener tarung nih. Karena itu berarti Kaido dan New Kid ternyata pernah berhadapan dengan Im Sama. Dan aku jadi ngayal nih, kalau Oda Sensei waktu gambar panel ini pasti excited banget nih. Pasti excited banget. Ini gambar yang benar-benar keren banget, yang benar-benar merubah pandangan kita tentang Rocks, merubah pandangan kita tentang Kaido. Kalau New Kid emang udah baik-baik aja sih, jadi nggak ada yang berubah dari pandangan kita. Cuman panel ini benar-benar membuat apa ya? Aduh, keren banget sih, sumpah keren banget. New Kid di sini ngebantu Rocks karena sering dibayari minum sama Rocks. Tapi aku nangkepnya nggak gitu. Meskipun di sini terlihatnya kayaknya gitu ya. New Kid itu kayak menganggap, menurutku ya, Rocks itu adalah temennya begitu. Di antara kru-kru lain bajak laut Rocks yang hanya memikirkan dirinya sendiri, entah kenapa aku merasa New Kid itu punya ketertarikan terhadap Rocks ya kayak saudara, kayak temen satu kru aja gitu. Jadi mungkin aja posisi wakil kapten di bajak laut Rocks adalah New Kid. Apa udah ada informasi resminya ya? Aku belum tahu. Coba kalau aku salah tolong dikoreksi di bawah ya. Ditambah ada Kaido si anak baru yang nggak ngerti apa-apa. Lagi seneng-senengnya dapat apa kekuatan baru. Ibarat anak kecil baru dapat mainan baru. Tiba-tiba dia langsung berhadapan sama yang punya dunia. Pusing nggak tuh? Ini kombinasi yang gila banget sumpah. Ditambah ada Roger yang anehnya ya merasa excited dan penasaran bakal ada apa nih kelanjutannya. Tapi ya memang Roger kayak gitu sih. Terus di sini ada Garp yang bahkan sebenarnya nggak tahu di God Valley ini ada apa. Dia taunya kesana kan mau ngincer Roger aja nih. Dia jadi merasa kayak dihianatin sama angkatan laut nih. Gila. Dan jujur aku sumpah nggak bisa berteori yang keren banget sih. Aku malah lebih baik nggak bikin teori apa-apa nggak sih? Biarkan Oda Sensei memasak, biarkan Oda Sensei mengejutkan kita semua di chapter ke depan. Dan ini bener-bener membuatku penasaran banget dengan chapter 1163. Yang sayangnya di depan libur lagi. Apa ya? Aku pengen banget kalau ternyata sebenarnya Garp Roger itu tidak mengalahkan Rocks di Sepek, tapi bener-bener malah Rocks, New Kid, Kaido, Garp sama siapa satunya? Roger, 5 orang itu malah bertarung bersama-sama melawan Sensei Garcia Satan. Itu bakal epic se-epic-epicnya. Ya meskipun akan menjadi apa? Dipatahkan teorinya kalau misalnya lah Garp malah melawan Sensei Garcia Satan, harusnya dia dipecat dong. Tapi justru menurutku malah itu menjadi langkah yang tidak bisa ditolak oleh pemerintah dunia sama angkatan laut. Karena kalau misalnya Garp dipecat di God Valley,
citra dari angkatan laut dan pemerintah dunia akan rusak gitu, bayanganku seperti itu sih. Akhirnya kan Roger sama Garp di framing, di branding sebagai pahlawan God Valley yang mengalahkan Rocks, dan kemungkinan menurutku enggak dan semoga aja enggak. Jadi suka sama Rocks saya asli. Terus yang terakhir yaitu wujud Im Sama yang merasuki Sensei Garcia Saten. Ini aneh banget gak sih? Saat dia merasuki Gunko, yang panjang rambutnya Gunko. Di sini yang panjang lehernya Saten. Entah ini leher atau apaan, aku nggak ngerti deh. Tapi banyak yang berteori melihat wujud Im Sama yang seperti ini itu mirip dengan makhluk yang muncul di Florian Triangle yang gede banget ketutupan kabut tuh. Sebenarnya sudah banyak yang menteorikan kalau ini adalah Im Sama. Tapi dengan melihat wujud Im Sama sekarang, jangan-jangan entitas yang belum kita ketahui ini ya, memang ada hubungannya dengan Im Sama. Apalagi setelah Im Sama bisa nempel ke sana kemari, kemungkinan itu amat sangat bisa terjadi sih. Tapi menurut kalian gimana? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1162 dariku yang ini chapter keren banget. Makan malam kalian gimana nih? Udah selesai? Udah kenyang atau masih mau tambah lagi? Seperti biasa, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tolong di-share ke teman-teman kalian lewat story WA, Instagram, Facebook. Masih dia main Facebook gak sih? Aku masih main soalnya. Atau apalah sosmed kalian yang kalian punya. Ini langsung serak aku nih saking excitednya nih. Ini udah jam 6.48, sebentar lagi masuk sekolah. Sebentar lagi aku akan mulai bekerja lagi. Selamat beristirahat. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao. Kerja.